Komisi 5 DPR siap membahas Undang-Undang Angkutan Online untuk regulasi khusus transportasi berbasis online. Namun menurut Ketua Komisi 5 DPR, Lazarus, pembahasan Undang-Undang Angkutan Online ini tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Karena isu yang diatur ini mencakup berbagai bidang lintas sektor. Lazarus menyatakan Undang-Undang Angkutan Online bukan hanya domain Komisi 5 DPR. Sistem yang dibangun angkutan online merupakan domain Komgigi dan Komisi 1 DPR. Hubungan kerja antara driver dengan aplikator merupakan domain Komisi 9 DPR. Sistem pembayaran merupakan domain Komisi 11. Selain itu ada juga hal yang menjadi kewenangan OJK dan Kementerian Hukum dan HAM. Karena melibatkan banyak aspek dan pemangku kepentingan, Lazarus membuka kemungkinan pembahasan dilakukan bukan hanya oleh panitia kerja atau panja, namun juga panitia khusus atau pansus. Hal tersebut disampaikan Lazarus dalam rapat dengar pendapat umum dengan driver aplikasi transportasi online di Gedung Parlemen pada hari Rabu 21 Mei 2025. Ya, gayung bersambut ya Neke ya. Kalau kita lihat ini bermula dari demo di DPR langsung melakukan pembahasan draft rancangan dari Undang-Undang Angkutan Online. Betul sekali Sinta, DPR memastikan keterlibatan seluruh stakeholder termasuk driver, aplikator, serta kementerian terkait dalam menyusun RUU tersebut. Iya, nantinya nih Aneka Undang-Undang Angkutan Online ini akan berdiri sendiri alias tidak digabung ya pemirsa dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan juga Angkutan Jalan. Dan ini nampaknya akan lebih spesifik dan juga komprehensif. Dan sebenarnya Sinta ini juga pernah dikatakan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko. Katanya DPR siap menggodok aturan soal transportasi online setelah melihat dinamika yang terjadi selama ini. Ya, tentu ini berarti menjadi angin segar ya untuk pengemudi ojek online karena pengesahan undang-undang ini menjadi salah satu tuntutan dalam aksi demonstrasi pada hari Selasa lalu. Dan ini bisa jadi catatan juga ya Sinta, bagaimana nanti proses dan hasil undang-undangnya. Mengingat banyak hal yang harus diatur dalam ekosistem industri transportasi online. Ya, semoga pembahasan ini bisa berjalan lancar dan bisa mengakomodir ya kebutuhan semua bagian dari industri transportasi online. Betul sekali Sinta, semoga industri transportasi online Indonesia ini bisa tumbuh stabil dan seluruh bagian dari industri bisa mendapatkan hasil yang sebanding. Karena bagaimanapun adanya transportasi online ini sudah berjasa dan memudahkan hidup kita semua. Jadi harus kita apresiasi juga ya Sinta. Betul sekali Aneka. Baik, dari kabar soal driver online kita beralih ke kabar domestik terkait dengan dunia usaha. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee resmi melarang perusahaan menahan ijazah karyawan dengan alasan apapun. Larangan tersebut diatur dalam surat edaran tentang larangan penahanan ijazah dan atau dokumen pribadi milik pekerja atau buruh oleh pemberi kerja. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan surat edaran diterbitkan menyusul banyaknya praktik penahanan ijazah di berbagai perusahaan. Praktik ini sudah terjadi dalam periode yang lama di Indonesia. Menurut Yasir Lee, dengan posisi yang lebih lemah dari pemberi kerja, pekerja tidak bisa mendapatkan ijazah yang ditahan sehingga berpotensi membatasi pekerja mendapatkan pekerjaan lain yang lebih baik dan membuat tertekan sehingga berdampak pada produktivitas. Wah, angin segar nih ya untuk pekerja Sinta. Ijazahnya tidak boleh ditahan-tahan lagi. Ya, karena kalau kita lihat ini pemerintah akhirnya mengambil langkah serius, turun tangan langsung melarang ya penahanan ijazah. Lagi pula sebetulnya untuk apa ya menahan ijazah ya Aneka ya? Iya betul sekali, dan sekarang sudah tidak boleh ya Sinta menahan ijazah apapun alasannya. Jadi pekerja pun tidak perlu khawatir lagi kalau melamar pekerjaan. Ya, karena pemerintah sudah melarang, jadi pekerja sudah memiliki landasan yang cukup kuat dan bisa menolak dengan tegas jika ijazahnya ditahan oleh perusahaan. Selain ijazah, Menaker juga melarang perusahaan menahan dokumen pribadi lainnya milik pekerja sebagai jaminan bekerja. Ya, dokumen pribadi yang dimaksud adalah dokumen asli seperti misalnya sertifikat kompetensi, paspor, akta kelahiran, buku nikah hingga buku pemilik kendaraan bermotor. Nah, ini menjadi poin yang penting ya Sinta. Ya. Calon pekerja perlu lebih jeli mencermati dan memahami isi perjanjian kerja. Apalagi kalau masih ada perusahaan yang tidak mencantumkan bahwa akan menahan ijazah atau dokumen pribadi sebagai syarat masuk kerja begitu ya. Ini menarik sekali karena tadi Sinta sampaikan buku nikah ini ditahan, sebenarnya saya kurang tahu sih apa. Apalagi akte kelahiran ya, karena mungkin akte kelahiran akan dibutuhkan di artinya momentum-momentum lain ya Aneka ya. Dan tetap ada catatan lain, Menaker juga mengatakan bila memang ada kepentingan mendesak atau dibenarkan secara hukum,
Persyaratan penyerahan ijazah atau sertifikat milik pekerja ini bisa dilakukan, tetapi itu harus benar-benar sesuai dengan ketentuan yang telah diatur. Jadi artinya perusahaan pemberi kerja ini tidak boleh mengada-ada begitu ya Anneke ya. Apalagi nih menahan akta kelahiran, buku nikah, mungkin kartu keluarga juga ya, atau ijazah untuk apa sebetulnya ya Anneke ya? Iya betul sekali, dan kalau begitu yang juga harus ditekankan adalah mengenai regulasi jaminan penjagaan data pribadi Sinta. Karena jangan-jangan sudah diambil ini data pribadinya lalu bisa saja disebarkan begitu. Atau bahkan mungkin disalahgunakan ya Anneke ya. Dan yang penting data pribadi ini jangan sampai disalahgunakan atau ditahan, dan jangan sampai juga si pemilik data akhirnya ini memiliki kesulitan untuk bisa mendapatkan kembali haknya ya Anneke ya. Baik, betul sekali Sinta. Kita harapkan ini menjadi perhatian kita bersama ya. Iya Anneke, dan tadi pemirsa kita sudah mengulas 2 kabar dari domestik dan kini ada kabar dari mancanegara yang tidak kalah menarik. Menteri Pertanian Jepang Taku Eto mengundurkan diri dari jabatannya setelah komentarnya pamer tidak pernah harus membeli beras mengundang kritik hingga kecaman publik. Komentar ini dianggap tone deaf karena terlontar saat masyarakat tengah menghadapi kenaikan harga beras yang signifikan. Komentar yang diklaimnya itu hanya gurauan dan terlontar di acara penggalangan dana politik pada minggu pertama. Dan pertama kali dilaporkan oleh Kyodo News hingga tersebar cepat ke media lainnya. Pada hari Rabu kemarin, Eto mengatakan kepada wartawan dirinya telah memberikan surat pengunduran diri ke Perdana Menteri Shigeru Ishiba. Dikutip AFP, Eto mengatakan surat resign itu diberikannya setelah sang Perdana Menteri melayangkan serangkaian kata-kata tegas kepadanya. Ishiba lalu mengatakan kepada parlemen Jepang bahwa telah menerima surat pengunduran diri Eto. Ya, sementara itu dalam rekaman yang ditayangkan stasiun penyiaran publik NHK memperlihatkan Eto tengah berbicara di podium dalam acara tersebut. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak pernah harus membeli beras karena para pendukungnya kerap memberikannya sebagai hadiah. Eto bahkan terdengar mengaku bahwa ia memiliki cukup banyak beras hingga bisa dijual. Ya, Ana, kamu pernah tahu nggak sih bahwa harga beras ini sebetulnya lagi naik, tapi ada pejabat yang menyatakan dengan santainya begitu, walaupun sebetulnya beliau ini sempat menyatakan tengah bercanda, tapi kan bercanda mungkin tidak pada waktu yang tepat ya. Artinya beliau ini tidak merasakan bagaimana membeli beras, sementara mungkin masyarakatnya atau warganya sedang kesulitan untuk mendapatkan beras. Betul sekali Sinta, ini harus menjadi pelajaran kita bersama ya yang terjadi di Jepang ini. Semoga juga pejabat-pejabat di dalam negeri ini juga lebih sensitif dan tidak mengulangi kesalahan seperti mantan Menteri Pertanian Jepang ini ya Sinta. Karena lihat langsung kena batunya dan harus mundur karena komentar ngawurnya. Nah ini yang harus menjadi perhatian kita. Kita tahu banyak sekali ahli-ahli mungkin yang menjadi pejabat, tapi jangan lupakan komunikasi itu adalah sebuah ilmu begitu. Artinya banyak sekali orang yang sebenarnya jatuh dari caranya berkomunikasi. Iya, coba bayangin aja ya, harga beras lagi naik begitu ya, banyak orang mungkin mengeluh. Beliau malah menyatakan bahwa tidak pernah beli beras karena sering dikirim atau dikasih upeti begitu ya oleh pendukungnya. Bahkan katanya memiliki stok beras sampai dengan bisa dijual. Ini sebetulnya bercanda yang kurang lucu ya Anneke ya. Iya, dan ini menyakitkan Sinta. Tone deaf. Jadi maksudnya ingin bercanda tapi timingnya tidak pas. Jadi langsung diserbu kritik publik. Jangan lupa bercanda itu baru menjadi sebuah canda jika banyak yang tertawa. Kalau tidak ada yang tertawa maka itu bukan bercanda ya Sinta. Betul sekali, dan apalagi ini urusan beras adalah hal yang cukup sensitif. Apalagi untuk masyarakat Jepang yang sangat menghargai makanan pokok mereka. Betul, tapi yang menarik Perdana Menteri Jepang ini langsung bereaksi tegas menegur Eto. Dan Eto juga cukup fair ya, setelah ditegur ini langsung memberikan surat pengunduran diri. Artinya memang menerima kesalahannya. Iya, ini cukup respon cepat ya. Kalau di tempat lain mungkin hanya bilang salah kutip terus juga lanjut kerja ya. Kalau ini mungkin boleh dikatakan cukup tahu diri begitu ya Anneke ya. Iya, intinya memang pemimpin publik ini harus lebih hati-hati dalam berkomunikasi. Jangan sampai semua prestasi, semua rencana kerja, semua harapan yang sudah tertuang ketika menerima sebuah jabatan ini harus sirna hanya karena cara berkomunikasi yang tidak tepat sasaran. Apalagi kadang-kadang satu kalimat ini juga bisa menjadi akhir dari karir orang tersebut, Sinta. Apalagi untuk menuju ke puncak atau menuju posisi-posisi tertentu mungkin tidak mudah ya. Jadi dari sini kita belajar
boleh bicara asal mungkin tidak di atas penderitaan orang lain. Penting juga bagi seorang pemimpin untuk mungkin bisa lebih berempati ya terhadap situasi di sekitar atau situasi di negaranya itu seperti apa. Iya, jangan sampai sudah terlanjur, sudah terlalu banyak yang sakit hati, akhirnya ini menjadi sebuah fokus publik yang akhirnya untuk melanjutkan karir ke depan ya, mungkin di bidang politik atau di bidang sektor lainnya, ini menjadi tidak mungkin lagi karena sudah ada stigma yang tertanam dari publik. Seperti itu ya Sinta, kita harapkan bersama ini mungkin bisa menjadi perhatian juga untuk siapapun yang berada dalam posisi atau jabatan tertentu.